Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita dzikir nafas 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silakan diuraikan tadi ada sensasi-sensasi apa saja dari dalam dzikir nafas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam alam bawah sadar guru, saya kembali masuk ke dalam pelajaran sekarang, pelajaran ke-6 guru. Iya, pelajaran yang ke-6. Beliau yang membawakannya, orang Jawa itu. Pelajaran ke-6 ini beliau menguraikan tentang pengabdian guru. Pertama beliau mengatakan setelah masuk dalam kesadaran, sadar akan kemakhlukanmu, maka kamu mulai masuk pada wilayah pengabdi. Seorang pengabdi, dia akan menyerahkan secara total seluruh hidupnya, gerak langkahnya, bahkan keluar masuknya hanya kepada sang majikan. Sang pengabdi, dia tidak akan ikut campur dengan langkah-langkahnya, karena sepenuhnya langkah-langkahnya itu adalah langkah sang majikan. Sang pengabdi akan selalu tersenyum penuh dengan cinta dengan segala keputusan sang majikan, karena bagi sang pengabdi keluh kesah dan kecewa sudah bukan ranahnya. Kemudian beliau melanjutkan, banyak guru. Iya, nggak apa-apa. Sang pengabdi, dia akan selalu menerima apapun yang masuk. Ibarat ketika seperti ketika dia mengunyah makanan, ketika dia mengunyah apapun, pertama kali dia mengunyah, yang dikunyahnya itu rasanya pahit, namun lama kelamaan rasa di penghujungnya akan manis dan menyegarkan. Seorang pengabdi yang mengabdikan dirinya kepada Tuhannya, dia akan pasrah dengan segala keputusan Tuhannya. Dia akan pasrah dengan segala keputusan Tuhannya. Tidak ada kekecewaan dalam hatinya, menerima apapun yang menerjang dirinya. Lebih mengutamakan cinta kepada Tuhannya, karena belum pun cintanya itu diutarakan, Tuhannya sudah memberikan cintanya terlebih dahulu kepada sang makhluk itu. Udah guru, sampai sana guru. Panjang banget guru. Nggak apa-apa. Itu kamu ketemunya di mana tuh Gus? Di majelis guru. Oh, di majelis ini. Biasa semua orang-orang besar. Terdahulu saya di belakang guru. Jadi kayak di sininya tuh Gus kayak semacam kajian gitu ya. Mereka berkeliling ya. Beliau yang memberi, yang di depan, beliau yang di tengah atau di depan? Oh, di depan guru. Kayak sholat gitu sapanya. Tah gimana? Di depan, posisinya di sini, dia di depan. Yang jamaah kan gitu melingkar, tapi nggak sampai belakang, sama segini. Sana banyak gitu. Iya. Saling dekat-mendekat gitu guru, ingin mendengar nasihat beliau, saking berjejalnya gitu. Di informasinya nama beliau yang memberi kajian siapa Gus? Beliau Apakah beliau itu mengatakan
Ini informasi dari Siti Jenar, Guru. Iya. Yang semesta, Hyang semesta. yang semesta, Iya. yang semesta, Iya. yang semesta, sabda panutan. Oh. Yang semesta, sabda panutan. Yang memberi informasi Gelarnya itu itu, ya. Siti Jenar. Cuma diberi gelar aja. Bahwa yang memberi kajian ini adalah Hyang semesta sabda panutan. Oke, ya. Gus, dibaca awal aja, Gus. Pertama aja coba. Yang kalimat pertama aja. Pertama, Hmm? ketika kamu sudah masuk pada wilayah kelembutan, kan kemarin udah kelembutan ya, Guru. Iya. Sekarang masuk pada wilayah kesadaran. Iya. Pelajaran ke-6 ini tentang kesadaran. Iya. Setelah kamu dalam kesadaran, sadar akan kemakhlukanmu, Nah, udah. maka kamu mulai masuk wilayah pengabdi. Nah, cukup. Jadi begini ya, disadari dulu bahwa kita adalah makhluk. Nah, dari kesadaran kita adalah makhluk, bahwa makhluk ini adalah yang dicipta oleh Allah, ya Gus ya, maka kesadaran pengabdian itu akan muncul. Dengan disadari bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan, gitu. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk, ya Gus ya, berarti ya kita harus menyadari bahwa kita itu ada yang mencipta, gitu Gus. Nah, setelah ada yang mencipta, kesadaran bahwa kita ini ada yang mencipta. Nah, ketika yang menciptakan kita memberikan apapun kepada kita, ya, kita terima dengan setulus hati, gitu. Jadi kalau kita menyadari makhluk sebagai makhluk, ya Gus ya, kita harus menyadari bahwa kita ini hanya bayang-bayang saja. Artinya wujud dan maujud, yang mencipta dan yang diciptakan. Nah, yang dicipta ini posisinya bayang-bayang, bayangan. Akan tetapi untuk ya kita bisa melihat bayangan kita sendiri saja, Gus ya, itu kan kita butuh cahaya. Cahaya nih. Ya. Iya. Ya kan tuh, Cahaya. tanpa cahaya kita tidak bisa melihat bayangan kita. Untuk menyadari bahwa kita itu tiada, ya, yang ada hanya wujud Allah, itu kita butuh cahaya dulu. Cahaya itu dari mana? Ya dari pengetahuan-pengetahuan, dari ilmu. Nah, setelah dari ilmu-ilmu masuk, kajian-kajian masuk, ya, baru ketika cahaya masuk, baru terlihat kita sebagai bayang-bayang. Nah, ketika kita melihat sebagai bayang-bayang yang sudah diterpa oleh cahaya, ya Gus ya, ketika bayang-bayang itu bergerak, ya, yang sebenarnya yang bergerak itu siapa? Sang majikannya. Jadi tidak ada bayangan yang bergerak mendahului gerak sang majikan. Gitu. Artinya kita dalam kesadaran penuh bahwa gerak kita, laku kita, ya, itu dalam kesadaran penuh bahwa yang bergerak itu adalah sang majikan. Ketika kita sudah meyakini bahwa kemajikan kita itu hanya Allah saja, ya, majikan kita itu adalah Allah saja, maka pengabdian kita, pekerjaan kita, apapun akan menjadi nilai
ibadah, nilai pengabdian. Karena apa? Ya, karena majikan kitanya adalah Allah. Iya. Nah, setelah terjalin mesra ya antara hubungan antara hamba dengan majikannya, antara hamba dengan Tuhannya, ya Gus ya. Baru akan timbul cinta. Ya. Nah, timbul cinta ini disadari bahwa kita di alam dunia ini ya hanya sebatas pelayan-pelayan Tuhan saja. Tidak tega ketika melihat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Iya. Ya, kita menjadi pelayan. Seumpama ya, kamu melihat ada apa aja umpamanya ya, kayak hewan apa yang butuh kamu selamatkan, ya diselamatkan. Kita menjadi pelayan semesta ini. Iya. Setelah kesadaran cinta itu muncul gitu. Nah, ketika kesadaran bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan, ya Gus ya, terus selalu bersama kemanapun, ya, bayangkan kehidupan kita ini pasti akan nyaman, akan tenang. Kalimat yang kemarin ya, yang keberapa itu, kelembutan di dalam hati kamu itu ya didapatkan dari perilaku kamu ya, di mana perilaku kamu itu adalah perilaku yang selalu menyenangkan Tuhan. Ketika perilaku kamu itu selalu menyenangkan Tuhan, maka perilaku tadi akan masuk ke dalam hati kamu menjadi kelembutan gitu. Jadi intinya ya, kesadaran bahwa kita seorang hamba ya dan Allah sebagai Tuhan ya, intinya harus kita sadari betul. Selama jasad ini masih kita pakai ya, kita manfaatkan kebersamaan kita dengan Sang Pencipta diri ini kapan dan dimanapun gitu. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Tadi pelajaran yang keberapa Gus? Ke-6 Guru. Pelajaran yang ke-6 tadi Dari alhamdulillah yang semesta, dari yang semesta, yang semesta, sabda panutan. Oke, kajiannya sangat dalam sekali ya kajiannya. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.